Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian asyhadakumullah, alhamdulillah segala puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Dan kemudian mari juga sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan juga anggota tubuh kita. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau pada pertemuan pekan lalu kita sudah bahas tentang ayat-ayat sehubungan dengan memikirkan keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan juga berkenaan dengan rusaknya dunia dan kesukaran-kesukaran di akhirat. Juga hal-hal yang lain, perkara-perkara yang lain di dunia maupun akhirat, serta keteledoran jiwa, berserta juga mendidik dan mengajak jiwa tersebut untuk bersikap istiqamah. Ada beberapa ayat yang disampaikan oleh penulis buku tersebut. Kemudian untuk hadisnya, wa minal ahadits al hadits as-sabiq. Adapun dari hadis yang berkenaan dengan bab ini, itu juga diambil dari hadis yang sebelumnya, di hadis yang ke-66 pada bab muraqabah. Mengingatkan kembali, kami bacakan bismillah. An Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi. Rawahu At-Tirmidzi, disebut waqala hadisun hasan. Bunyi hadis tersebut adalah al-kayyisu, orang yang cerdik itu adalah mandana nafsahu, orang yang selalu memperhatikan keadaan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk mempersiapkan setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, adapun orang yang ajizu, orang yang bodoh, adalah man atba'a nafsahu hawahu, orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi, dan berangan-angan bahwa dia mendapatkan ampunan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tanpa beramal saleh. Dari keterangan yang disebutkan tadi bahwa at-tafkir, berfikir itu ba'itsun 'alal iman, mendorong kepada keimanan. Dalam hal ini memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu ba'itsun ala istiqamatis suluk. Adapun iman itu nanti akan mendorong keistiqomahan perilaku seseorang. Wal Islam, adapun Islam adalah dinullah, din Allah
sajimu ma'al fitratis basyariyah, adalah agama yang selaras sesuai dengan fitrah manusia, ya, wal aql salim, dan juga akal yang lurus. Oleh karenanya Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk apa? Memperhatikan dan juga memikirkan pada keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa ayat berkenaan dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana itu menunjukkan juga akan keagungan Al-Khaliq penciptanya. Ya. Ketika kita melihat langit dan bumi yang sedemikian hebatnya, ini juga menunjukkan bahwa pencipta langit bumi yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa ma'rifatul khaliq, pengetahuan kepada pencipta itu merupakan ma'rifatus sahihah, pengetahuan yang lurus, yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan dan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang itu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong keimanan yang kokoh, yang kuat, di mana tidak akan mudah terguncang oleh apapun. Kemudian disebutkan juga di sini walidzalika kanal kayyisu, oleh karenanya al kayyisu, orang yang cerdas itu, orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu menghisap jiwanya fi kulli sagirin wa kabirin, baik dalam hal amalan ataupun hal-hal yang kecil ataupun yang besar. Jadi seluruhnya dia perhatikan betul, ya. Termasuk tadi dalam urusan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak melewatkan begitu saja. Karena apa? Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah, yaitu pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, selain pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ada juga pada ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Makanya orang yang cerdik lalu memikirkan hal tersebut, dari yang mulai kecil sampai yang besar. Mungkin menurut kita hal sepele, tapi bagi orang yang memperhatikan urusan sepele tersebut ternyata mengandung hal yang besar sekali. Wal ajizu, adapun orang ajizu yang jahil itu adalah yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ikuti. Ini hadis yang menyebutkan tentang pembahasan ke-9 ini. Dan hanya satu hadis saja berkenaan dengan pembahasan pada bab yang ke-9 ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang ke-10. Al-mubadaratu ilal khairat, bab tentang bersegera dalam urusan kebaikan. Wahatsu, dan menganjurkan man tawajjaha li khairin, orang untuk melaksanakan kebaikan, ya. Alal ikbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudi. Disebutkan di situ juga supaya menghadapi kebaikan tersebut dengan jiddi, sungguh-sungguh, min ghairi taraddudi, tanpa ragu-ragu. Kami ulangi lagi, bab yang ke-10 ini adalah bab tentang bersegera dalam kebaikan, amal soleh, dan menganjurkan kepada orang untuk melaksanakan kebaikan tersebut, serta anjuran supaya menghadapi kebaikan tersebut, melakukan kebaikan tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu.
Qala Allah Ta'ala, diawali dengan firman Allah Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan atau untuk mengerjakan kebaikan. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 133, di sana disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah atau ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan jannah, arduha, yang luasnya seperti as-samawati wal ard, seperti langit dan bumi, seluas langit dan bumi, luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Dua ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya akan pembahasan ini, di mana Allah memerintahkan kepada kita semuanya, satu, berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kedua, bersegera dalam urusan kebaikan. Ya. Tidak boleh merasa cukup dengan amal soleh, termasuk diantaranya. Dan termasuk diantaranya berlomba-lomba ini adalah dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Begitu melihat yang satu beramal soleh, maka bagaimana dia berusaha untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Sebagaimana nanti juga dikisahkan pada kisah antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa bahwa setiap beliau beramal itu pasti kalah dengan Abu Bakar. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan hartanya. Ada yang menyebutkan pada perang Tabuk, di mana pada waktu itu memang masa-masa sulit, sehingga anjuran untuk mengeluarkan harta itu betul-betul ditekankan oleh Rasulullah SAW. Walaupun juga ada pendapat yang lain pada waktu yang lainnya. Tetapi pada waktu itu Umar bin Khattab sampai-sampai berkata dalam dirinya, hari ini saya pasti akan mengalahkan Abu Bakar. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Beliau bawa kepada Rasulullah SAW harta yang beliau miliki, lalu kemudian disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini setengah dari harta saya. Rasulullah bertanya, lalu keluargamu ditinggalkan berapa? Setengahnya masih Rasulullah. Jadi setengah ditinggalkan keluarga, setengah untuk infak. Jumlah yang sudah masuk kategori besar, ya. Harta utuh dibagi dua, ya. Tidak ada yang lainnya. Yang setengah diinfakkan, setengah ditinggalkan untuk keluarganya. Dan Umar sudah merasa bahwa itu besar, tidak mungkin ada orang yang lebih besar lagi daripada beliau, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Namun berikutnya datang Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian beliau serahkan hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini seluruh harta yang saya miliki. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Jaminannya beliau serahkan kepada Allah dan Rasulnya, di mana Allah akan memberikan penjagaan kepada keluarganya. Begitu Umar radhiyallahu anhu mendengarkan apa yang disampaikan Abu Bakar, beliau berkata, sungguh sampai kapanpun aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam urusan beramal. Seperti itu. Tetapi ini menunjukkan juga bahwa bagaimana para sahabat itu benar-benar berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Belum lagi nanti dalam hadis juga diceritakan tentang bagaimana orang yang miskin itu mengadu kepada Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang miskin mengadu kepada Rasulullah tentang apa? Tentang saudara mereka yang kaya raya. Nanti ada dalam hadis juga disebutkan seperti itu. Yang mereka keluhkan itu bukan apa-apa. Yang mereka keluhkan adalah karena kondisi mereka itu tidak bisa mengikuti apa yang mereka, saudara mereka yang kaya raya lakukan.
Apa? Mereka berkata, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang oleh Allah diberikan kelapangan rezeki itu, kalau mereka sholat, kami bisa sholat. Kalau puasa kami juga bisa. Tapi kalau sudah mereka berinfak, kami tidak bisa. Alias apa? Alias kami ini, orang-orang yang miskin ini tertinggal oleh saudara kami dari satu amal, yaitu infak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, alaisa fi tasbihikum shadaqah, bukankah pada setiap tasbih kalian sedekah? Kemudian pada setiap tahlil kalian sedekah. Intinya pada zikir yang disampaikan, yang diucapkan itu sejatinya juga mengandung sedekah. Rasulullah memberikan sebuah solusi. Pulanglah orang sahabat yang miskin itu, ya. Dengan senangnya mendapatkan apa? Sesuatu yang dengan sesuatu itu mereka bisa menyamai amal dari saudara mereka yang kaya raya. Beberapa hari kemudian datang lagi kepada Rasulullah mereka ini. Ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan kepada kami itu ternyata juga didengar oleh orang-orang kaya. Dan mereka ikut melakukannya. Nah, dikasih amalan zikir, ternyata yang kaya raya itu tidak berhenti mencukupkan dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa harta yang bisa diinfakkan. Begitu dengar ada amal soleh yang diberikan oleh Rasulullah kepada yang miskin, mereka juga nggak mau kalah, ya. Mereka akhirnya juga melakukan itu. Ya Rasulullah, kami ketinggalan lagi, kata yang miskin. Maka Rasulullah SAW bersabda, dzalika min fadlillah yu'tihi may yasha. Itulah dari keutamaan Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Ya mau gimana lagi ini? Ya. Yang satu pengennya bisa menyamai, yang satu begitu dapat saran dari Rasulullah untuk saudaranya bisa dilakukan, mereka lakukan, tidak mau tinggal diam juga. Nah, kembali kepada ayat tadi, bahwa dua ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk bersegera dalam beramal soleh. Kemudian wa ammal ahadits, adapun dari hadis adalah hadis yang pertama atau hadis yang ke-87 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian dalam beramal fitanan, sebelum datangnya fitnah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti di mana fitnah itu seperti potongan malam yang cepat, ya. Yusbihur rajul mu'minan, ya, di mana ada seorang yang pada waktu paginya dalam kondisi mukmin, wa yumsi kafiran, sore harinya sudah berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan, dan di sore harinya mukmin, wa yusbihu kafiran, pada esok harinya berubah sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-313. Imam Ahmad menyebutkan juga ini hadis yang ke-8030. Untuk sahabat Abu Hurairah sudah kita kenal, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Semoga Allah meridhoinya. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Qabla zuhuril awaiq, sebelum tampak hal-hal yang menghalangi amal saleh tersebut, ya. Sebelum datang hal-hal yang bisa menghalangi kita dalam beramal saleh, ya. Al-fitan merupakan jamak dari fitnah. Walaha fil lughati iddatu ma'an, di mana dalam sisi bahasa fitnah ini memiliki beberapa makna. Di antaranya al-imtihan wal ikhtibar, ujian, cobaan, wal adab, termasuk juga azab,
ya, siksaan. Ya. Termasuk diantaranya di sini adalah hal-hal yang bisa menghalangi itu adalah dosa, ya, musibah-musibah yang keras, ya, di mana itu bisa memberikan penghalang bainal mar'i wa amalil khair, dengan amal baik, amal perbuatan baik, ya. Jadi nanti disebutkan di situ berkenaan dengan perintah dari Rasulullah untuk beramal, segera beramal sebelum datangnya fitnah. Fitnah itu macam-macam, di sini disebutkan kalau di sana ada cobaan, ada ujian, ada siksaan. Nanti kalau kita bahas lagi tentang ujian, cobaan, diantaranya sakit, ya. Sakit. Segera beramal sebelum kalian nanti diuji oleh Allah dengan sakit misalnya, ya. Yang kadang dengan itu akhirnya kita tidak bisa melakukan amal sebagaimana mestinya. Ada anjuran di sana untuk mungkin sholat berjamaah, segera untuk melaksanakan sholat jamaah sebelum Allah uji kalian, salah satunya dengan sakit, ya. Bersegera kalian untuk beramal soleh apapun yang bisa dilakukan, termasuk kalau ibu-ibu apapun yang bisa dilakukan sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit contohnya. Atau kalau di sana adalah amal soleh hubungannya dengan harta, ketika Allah berikan harta kepada kita, bersegeralah beramal soleh sebelum datang masa di mana Allah menguji kita dengan sedikitnya harta atau tertahannya rezeki. Itu kan termasuk di antara ujian itu, ya. Di antara ujian. Dan itu yang kadang akhirnya menjadikan seseorang itu merasa menyesal setelah melewati masa-masa tersebut. Oh, dulu ya Allah, mengapa ketika sehat tidak saya lakukan amalan-amalan tadi, ya. Oh, mengapa dulu ketika Allah berikan kelapangan kepada saya tidak saya lakukan hal-hal yang baik dan sebagainya. Makanya sekali lagi di sini disebutkan oleh Rasulullah, segera kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Di mana datangnya itu seperti potongan malam cepat. Siapa sangka ada orang yang tadinya sehat oleh Allah tiba-tiba diuji dengan sakit. Siapa sangka orang yang tadinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelapangan rezeki, oleh Allah diuji kebalikannya dalam waktu singkat. Betapa banyak orang yang tadinya dalam kondisi mungkin dalam kondisi kedudukan yang tinggi, oleh Allah akhirnya kemudian diuji turun kedudukannya, ya, martabatnya di hadapan manusia dan lain sebagainya. Makanya segera beramal saleh. Wa yumsi kafiran, ini kami bahasakan dengan terjemahan hadisnya dulu. Dalam kondisi kafir di sini maksudnya adalah makna dari kafir di sini adalah baik kafir yang dimaksudkan adalah kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia yang dimaksud adalah kafir sesungguhnya. Jadi makna wayumsi kafiran, sore harinya sudah menjadi kafir, atau kalau yang setelahnya pagi harinya sudah menjadi kafir, itu ada dua makna. Bisa jadi maknanya adalah kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat, di mana itu juga merupakan salah satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua memang kufur hakiki yang asli, ya. Jadi sampai berubah agamanya karena kena fitnah, kena musibah, kena ujian cobaan, akhirnya apa? Dia jual, kalau dalam bahasa hadisnya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya dengan dunia, dengan sedikit dunia. Betapa banyak orang yang tergelincir dalam urusan ini ketika dia tergoda dengan dunia. Bahkan seseorang yang kalau menurut pandangan manusia tidak mungkin, ternyata juga mungkin, ya. Baik masa sebelum Rasulullah, pada masa Rasulullah, dan setelah masa Rasulullah ada hal tersebut. Pada masa sebelum Rasulullah diceritakan dalam Al-Quran, sering kami sampaikan kisahnya Bani Israel, ya. Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa 40 malam, arba'ina lailah.
Hanya baru 40 malam. Itu pun masih ada Nabi Harun alaihissalam di kalangan di sekitar mereka yang juga masih mengingatkan mereka. Kena ujian, ya, kena cobaan berupa apa? Datang seorang bernama Samiri dengan membawa patung anak sapi. Seraya berkata, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ya, ini tuh ilah kalian, sesembah kalian tuh ini. Juga sesembahannya Musa tuh ini, tapi dia melupakannya. Itu akhirnya banyak di kalangan Bani Israel yang kemudian ikut apa yang disampaikan oleh Samiri. Sekali lagi, baru ditinggalkan Nabi Musa 40 malam. Itu saja masih ada Nabi Harun yang membimbing mereka. Banyak di antara Bani Israel yang tergelincir, ya, menjual dinnya, menjual agamanya. Sampai akhirnya kemudian kalau dalam kisah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka perintah, satu untuk bertobat, yang kedua cara bertobatnya adalah harus saling bunuh membunuh. Ya. Harus saling bunuh membunuh. Ya. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Nah, di situ bahasa faqtulu anfusakum. Bunuhlah jiwa-jiwa kalian. Ada saling bunuh membunuh. Nanti dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pada peristiwa tersebut di mana ada 70.000 Bani Israel yang terbunuh. Yang hidup dimaafkan, diampuni, yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita bahas di situ adalah ketergelinciran mereka, ya. Ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan cobaan, akhirnya mereka lepaskan agama mereka. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, siapa yang memberitahukan kepada penguasa pada waktu itu tempat persembunyian Nabi Isa? Ini kisahnya kan berurutan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa ini berdekatan. Nabi Zakaria sudah dibunuh oleh penguasa pada waktu itu, Nabi Yahya juga begitu. Kalau Nabi Yahya pada waktu itu melarang keinginan raja pada waktu itu untuk menikahi orang yang tidak boleh dinikahi. Ya. Nah, Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa tidak luput dari kejaran penguasa pada waktu itu. Akhirnya beliau lari, ya, bersembunyi. Lah yang memberitahukan persembunyian, tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah satu di antara murid yang berkhianat. Bayangkan ini murid, ya, muridnya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dia pun diberikan hukuman, ya, di mana dia yang kemudian diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa, dan dialah yang kemudian akhirnya dibunuh oleh penguasa pada waktu itu. Nanti ada kisahnya dalam surat An-Nisa, ya, juz 6 awal-awal itu, ya, halaman kedua dari juz 6. Ya. Sekali lagi ini tergelincir, ya, karena godaan dunia, akhirnya dia sampai memberitahukan persembunyiannya Nabi Isa alaihissalam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak. Kita dapatkan ada di antara orang-orang yang pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun tergelincir ketika melewati ujian demi ujian tadi. Ya, yang paling sering diceritakan dalam Al-Qur'an orang-orang munafik, di mana gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Awalnya ya, Ubay bin Salul sebagaimana umumnya sahabat yang lainnya masuk Islam dari kalangan Ansar, masuk, ya, tahun pertama tidak masalah, sampai kemudian terjadi perang Badar. Nanti kalau dalam tafsir Ibnu Katsir kan disebutkan di pembahasan surat Al-Baqarah awal-awal, di mana di sana disebutkan ciri-ciri orang beriman, kemudian ciri-ciri orang kafir, dilanjutkan ciri-ciri orang munafik. Disebutkan di situ ketika di Mekah manusia cuma terbagi menjadi dua. Kalau tidak kafir dia mukmin, orang muslim. Kalau nggak muslim ya kafir. Tidak ada yang tengah-tengah alias munafik. Sampai ketika hijrah pun awal-awal terbaginya cuma dua saja, orang kafir atau orang Islam. Yang kafir baik orang musyrik maupun ahlul kitab.
atau dia orang muslim. Sampai terjadi perang Badar, disebutkan sampai terjadi perang Badar di mana Allah berikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin kemenangan. Mulailah di situ ada bibit-bibit penyakit pada diri Abdullah bin Ubay bin Salul yang mana sebelumnya sudah siap akan diangkat menjadi raja oleh warga penduduk Madinah. Ini kan dikisahkan di Madinah itu ada dua suku besar yang sering berseteru, Khazraj dengan Aus. Nah, Abdullah bin Ubay ini salah seorang dari Bani Khazraj yang punya andil untuk melerai perseteruan tersebut. Sehingga akhirnya mereka sepakat karena jasanya Abdullah bin Ubay tadi, akan mereka angkat Abdullah bin Ubay sebagai raja, penguasa, pemimpin mereka. Tapi qadarullah Rasulullah lebih dahulu hijrah ke Madinah, akhirnya tertunda. Tapi awal-awal tidak masalah, sampai kemudian Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin di perang Badar. Mulai ada bibit penyakit, ya, penyakit. Mulai khawatir bahwa apa yang dia ingin dapatkan itu diambil oleh Rasulullah, yaitu menjadi pimpinan di Madinah. Nah, mulai bibit penyakit itulah keluar, semakin lama semakin bertambah sampai puncaknya dia dikenal juga sebagai salah seorang gembong dari orang-orang munafik. Nah, kembali kepada bahwa ternyata di situ masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi pembimbing kaum muslimin. Masih ada juga di antara mereka yang akhirnya ya bi'udinah tadi, menjual agamanya. Karena apa tadi? Karena dia terkena fitnah tersebut, ya. Makanya dalam hal ini kita tidak boleh merasa aman dari fitnah-fitnah tersebut. Termasuk diantaranya di sini Rasulullah menganjurkan kepada kita semuanya, memerintahkan kepada kita semuanya apa? Untuk bersegera beramal soleh. Faedah dari hadis ini adalah wujubut tamassuk biddin, wajibnya untuk berpegang teguh kepada agama, kepada din ini. Wal mubadaratu ilal amali salih, dan bersegera dalam beramal soleh. Qabla an tahawwalal mawani, sebelum datangnya penghalang untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Ya. Sebelum datangnya penghalang. Ya, tadi kalau hadis yang 5, igtamin khamsan qabla khamsin, ya. Kalau Rasulullah mengingatkan, ya, ingatlah kalian 5 hal sebelum 5 hal, ya. Itu termasuk diantaranya adalah penghalang dalam beramal soleh, bisa jadi, ya. Dulu ketika muda, ya, bisa beramal soleh kuat, nah ini jangan sampai kemudian tidak dimaksimalkan. Nah sekarang sudah sepuh, bagaimana ya, sudah memasuki masa sepuh, bukan berarti kemudian berhenti untuk beramal, tetap beramal, bahkan kalau perlu ditingkatkan kembali. Para sahabat itu kan rata-rata mereka masuk Islam itu sudah hitungannya umurnya di atas 30 ke atas. Abu Bakar As-Siddiq saja umurnya 38, karena beda dengan Rasulullah SAW 2 tahun, ya. Kalau Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40, kemudian beliau mengajak Abu Bakar, berarti Abu Bakar masuknya umur 38. Artinya apa? Bukan berarti kemudian umur yang sudah kita lewati, termasuk sudah melewatkan beberapa masa, maka sisa waktu hidup kita ke depannya, kalau sekiranya dulu-dulu masih bermalas-malas dalam beramal soleh, bagaimana berikutnya kita isi dengan amal soleh. Dan itu yang dicontohkan juga para sahabat radhiyallahu anhum, termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islamnya agak akhir-akhir, ya. Agak akhir-akhir. Salah satunya putranya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Ya. Satu di antara beberapa orang yang sejatinya sudah diultimatum oleh Rasulullah, kalau kalian dapati orang ini, walaupun dia berpegang kepada kain Ka'bah, karena orang dulu itu kalau sudah pegang kain Ka'bah tidak boleh dibunuh. Tapi karena besarnya permusuhan Ikrimah pada waktu itu, kalaupun dia sampai memegang tali Ka'bah, kain Ka'bah, maka harus tetap dibunuh. Oleh karenanya begitu kaum muslimin masuk ke kota Mekah,
tidak bisa lagi dihalangi oleh orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan Ikrimah? Lari. Lah mau berlindung di Ka'bah tetap akan dapat hukuman, lari akhirnya. Lari. Lah istrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini suami saya malah pergi lari. Bagaimana kalau sekiranya? Tapi disebutkan istrinya lebih dahulu masuk Islam. Lalu kemudian bagaimana kalau Ikrimah ini masuk Islam? Apakah perintah untuk dibunuhnya dia itu tetap berlaku? Ya. Rasulullah bilang enggak. Kalau dia masuk Islam enggak. Akhirnya istrinya langsung pergi ngejar suaminya untuk ngajak balik. Ya. Diujuk bahwa kalau kamu masuk Islam, wahai suamiku, Rasulullah akan memaafkanmu. Artinya apa? Perintah itu akan digugurkan. Pulanglah Ikrimah tadi. Akhirnya masuk Islam. Dan setelah itu didapati termasuk di antara orang-orang sahabat yang salah satu dicintakan adalah ketika perang. Kalau ketika perang itu sudah orang-orang melihat bahwa dia itu sudah pengen mati, intinya, saking semangatnya. Ya. Ketika ditanya oleh orang-orang, mengapa engkau berbuat seperti itu? Saya ini dulu sudah sering memusuhi Rasulullah. Ya, dalam perang, beberapa peperangan sebelum beliau masuk Islam kan beliau termasuk di antara bagian pasukannya kaum musyrikin. Ya, dulu saya semangat sekali menghadapi atau memusuhi Rasulullah SAW. Hari ini sebagai gantinya saya harus semangat untuk membela Rasulullah dan agamanya, dalam hal ini agama Islam. Sampai seperti itunya. Ya. Khawatirnya mereka atas apa yang mereka sudah lewatkan itu, akhirnya mereka ganti dengan apa? Bersegera dalam beramal soleh. Apapun yang bisa mereka lakukan termasuk kalau Ikrimah tadi karena beliau bagian dari di antara orang-orang yang juga dikenal dalam urusan pemberani di peperangan, akhirnya beliau pun memaksimalkan ketika perang tersebut. Badiru bil amal, ya, fitanan. Jadi sekali lagi waktu yang sudah terlewat ini, maka biarlah berlewat sambil kita memuhasabah atas amal yang sudah kita lakukan, dan kedepannya mari kita bersegera dalam beramal soleh. Apapun amal soleh tersebut, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu kepada kita amal soleh yang mungkin menurut kita kecil, bagaimana kita masukinya atau kita lakukannya. Ya. Intinya termasuk diantara yang sering kami ingatkan juga, khususnya diri kami pribadi, jangan sampai kita meremehkan amal soleh kecil untuk kita kerjakan. Karena bisa jadi dengan amal soleh yang kita lakukan ini turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Kalau sudah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka apapun bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ampunan Allah berikan, balasan dari Allah akan Allah lipat gandakan, dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bersama bahwa mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersegera dalam beramal soleh, ya, karena kita tidak tahu pula bahwa kapan kita berhenti untuk bisa beramal soleh, yaitu dengan datangnya kematian kepada kita. Kalau sudah kematian, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk bisa beramal soleh. Makanya di sini juga disebutkan untuk bersegera beramal soleh. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan hadis ini merupakan al-isyaratu ila tanabi'il fitan al-mudallah akhiruz zaman. Ini merupakan isyarat di mana fitnah itu saling mengikuti dan menunjukkan akan datang akhir zaman. Ya. Jadi ini termasuk tanda-tanda akhir zaman itu, fitnah itu akan datang. Kadang yang satu belum selesai, datang berikutnya. Ya. Walamma inqadat fitnah, ketika satu fitnah hilang, timbul fitnah yang lainnya. Bahkan disebutkan kadang satu fitnah belum selesai, datang fitnah berikutnya. Kalau masuk tadi musibah satu selesai, datang musibah berikutnya. Bahkan bisa jadi musibah yang satu belum selesai, datang musibah berikutnya. Ujian yang satu selesai, datang ujian berikutnya. Bahkan bisa jadi ujian yang satu belum selesai, datang ujian berikutnya. Kalau bahasa kita mungkin sudah jatuh ketimpa tangga bahasanya. Sudah sakit, oleh Allah rezekinya ditahan, berarti kan dua kali
ujian itu datang. Ya. Sehingga kadang akhirnya kemudian potensi peluang untuk beramal soleh semakin kecil. Ya, oleh karenanya sekali lagi di sini kami ajak diri kami pribadi maupun jamaah sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya untuk bersegera dalam beramal soleh. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan juga mengingatkan kepada kita semuanya untuk berusaha mengikuti arahan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Demikian kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.